Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan bertemu dalam perkuliahan dengan tema teori permintaan dan teori penawaran. Yang mungkin perlu kita pelajari terlebih dahulu adalah alasan mengapa pada program studi agribisnis itu diberi mata kuliah tentang ekonomi mikro. Nah, kalau kita mempelajari tentang teori ekonomi mikro, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah bahwa setiap manusia itu dalam kesehariannya melakukan kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang jumlahnya sangat tidak terbatas. Apakah itu kebutuhan yang bersifat fisik seperti baju, makanan, tempat tinggal, kebutuhan biologis maupun kebutuhan peradaban. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia itu membutuhkan adanya sumber daya. Artinya bahwa kebutuhan itu dapat dipenuhi jika kita memiliki sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya modal, dan lain sebagainya. Nah, dalam ketiga konteks tersebut, manusia itu dalam kesehariannya itu selalu ingin memaksimumkan kepuasan atau keuntungannya. Padahal di sisi lain, untuk dapat memenuhi kepuasan atau keuntungannya itu, manusia dihadapkan oleh kendala atau dihadapkan oleh keterbatasan. Apa yang menjadi keterbatasan? Yang menjadi keterbatasan itu adalah sumber daya yang dimiliki. Kalau kita sebagai konsumen, maka yang menjadi keterbatasan adalah keuangan yang kita miliki itu jumlahnya terbatas. Pendapatan yang kita miliki itu jumlahnya juga terbatas. Kalau kita sebagai produsen, maka kita juga memiliki keterbatasan. Misalnya kita memiliki keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, ataupun keterbatasan bahan baku yang akan dipergunakan untuk kegiatan produksi tersebut. Maka dalam hal ini kita bisa mempelajari teori tentang ekonomi mikro, yaitu teori ini akan mempelajari aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang sifatnya itu sangat tidak terbatas untuk mencapai keinginannya, untuk memenuhi keinginannya dengan keterbatasan yang dia miliki. Jadi di dalam teori ekonomi mikro itu diajarkan bagaimana kalau kita bertindak sebagai konsumen, bagaimana kita mendapatkan kepuasan yang paling maksimum dengan kepemilikan sumber daya yang ada pada diri kita sebagai seorang konsumen. Kalau sebagai seorang produsen, itu adalah teori ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana perilaku yang dilakukan oleh seorang produsen untuk memenuhi tujuannya, yaitu memaksimumkan keuntungannya dengan keterbatasan yang ada pada dirinya atau dengan keterbatasan sumber daya yang ada dalam dirinya. Sehingga teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku manusia dalam rangka memenuhi keinginannya yang sangat tidak terbatas. Sementara di sisi lain dia harus mengalokasikan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas. Jadi dengan jumlah sumber daya yang terbatas ini, bagaimana seorang produsen atau seorang konsumen itu
dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas, sehingga tujuan untuk memaksimumkan kepuasan atau memaksimumkan keuntungan itu dapat tercapai. Jadi inti dari ilmu ekonomi mikro itu seperti itu ya. Nah, untuk bab yang pertama di dalam teori ekonomi ini kita akan mempelajari tentang beberapa poin besar, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen dan pasar. Jadi kalau dalam teori perilaku konsumen berarti kita mempelajari bagaimana karakteristik permintaan. Kemudian kalau dari produsen kita bisa mempelajari bagaimana teori produksi, bagaimana teori biaya, bagaimana penawaran. Kemudian kalau di pasar kita akan mempelajari bagaimana struktur permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, untuk bab yang pertama ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran ya. Kalau kita belajar tentang permintaan, kata-kata itu merupakan kata yang tidak asing bagi kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan permintaan itu? Dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi kalau kita tahu bahwa konsumen itu, jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu bisa berubah-ubah, bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan, tergantung kepada harga dari barang yang diperjualbelikan tersebut, tergantung pada harga dari barang yang akan dikonsumsi. Nah, di sini akan berlaku namanya hukum permintaan secara umum ya. Secara umum itu jika konsumen itu mendapatkan bahwa harga barang yang di pasar itu rendah, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan jumlah permintaannya. Dan sebaliknya, ketika barang itu harganya cukup tinggi, maka konsumen itu akan mengurangi jumlah barang yang dimintanya dengan anggapan atau dengan asumsi bahwa faktor-faktor yang lain itu tidak mengalami perubahan. Nah, ini secara umum. Jadi kalau fenomena ini sebenarnya bisa kita lihat di lapangan. Kalau kita melihat ada diskon besar-besaran pada satu produk tertentu, misalnya itu banyak sekali permintaan yang datang ke situ, banyak sekali orang yang meminta produk tersebut, bahkan mungkin berebut untuk mendapatkan produk tersebut dalam jumlah yang banyak. Tapi sebaliknya, jika barang itu tren harganya itu mengalami kenaikan, maka konsumen itu rata-rata akan menarik diri, atau paling tidak kalau dia tidak menarik diri, dia akan mengurangi jumlah barang yang akan dibelinya. Itulah hukum permintaan. Jadi kalau distatementkan, jika harga rendah, maka jumlah permintaan itu banyak, dan jika harga tinggi, maka jumlah permintaan itu rendah. Nah, sekarang kita akan mempelajari sebenarnya di dalam permintaan itu, permintaan yang dilakukan oleh konsumen itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, bukan hanya harga ya, tetapi ada juga harga barang lain, ada selera konsumen, ada jumlah penduduk, dan ada pendapatan. Kalau harga kita sudah jelas ya tadi, kalau harga barang yang bersangkutan misalnya permintaan terhadap kopi misalnya, maka jika harga kopi itu mengalami kenaikan, permintaan terhadap kopi mengalami penurunan. Jika harga kopi itu mengalami penurunan, maka permintaan terhadap kopi akan mengalami kenaikan. Jadi hubungan antara harga barang yang bersangkutan dengan permintaan itu hubungannya adalah negatif. Kalau harga barang yang bersangkutan itu naik, maka permintaannya turun. Kalau harga barang yang bersangkutan itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, di samping harga barang yang bersangkutan, maka permintaan itu juga ditentukan oleh harga barang lain. Harga barang lain ini dikategorikan menjadi dua ya. Ada barang yang bersifat substitusi, ada barang yang bersifat komplementer.
Misalnya kalau saya bisa contohkan adalah kopi dengan gula, kemudian kopi dengan teh dengan gula, itu sifatnya adalah barang yang bersifat komplementer atau saling melengkapi begitu ya. Misalnya ada charger dengan ponsel, itu sifatnya adalah barang yang bersifat komplementer. Sedangkan barang yang bersifat substitusi itu adalah barang yang keberadaannya bisa menggantikan antara satu barang dengan barang yang lain. Misalnya saja kalau kita lihat deterjen itu antara merek A dengan merek B, misalnya merek Rinso atau merek Soklin, itu barang-barang tersebut itu sifatnya adalah barang yang bersifat substitusi atau atau barang yang keberadaannya atau fungsinya itu bisa saling menggantikan. Nah, kalau harga barang lain itu kita lihat dampaknya terhadap permintaan ya. Kalau barang itu bersifat komplementer atau barang itu sifatnya saling melengkapi, maka berlaku jika katakanlah misalnya ada barang A sama barang B. Barang A dan barang B ini adalah barang yang bersifat komplementer, atau saya katakan tadi contoh adalah kopi dan gula. Kopi dan gula tadi itu jika harga gula itu mengalami permintaan, mengalami kenaikan harga, maka permintaan terhadap gula itu akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan permintaan terhadap kopi itu secara teoritis itu juga akan mengalami penurunan. Kemudian misalnya harga antara antara baterai dengan senter misalnya, itu juga dua hal yang bersifat komplementer. Jika harga senter itu mengalami penurunan, maka permintaan terhadap senter itu lampu senter itu maksudnya ya, itu akan mengalami kenaikan, dan permintaan terhadap baterai itu juga akan mengalami kenaikan. Itulah barang yang bersifat komplementer. Kemudian kalau harga barang yang bersifat substitusi itu akan berkebalikan ya. Jika misalnya tadi ada substitusi bisa saling menggantikan, ada misalnya produk merek A sama merek B itu bersifat substitusi, maka jika harga barang merek A ini mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang A ini akan naik, dan permintaan terhadap jika harga barang merek A itu mengalami kenaikan, maka permintaannya akan turun. Nah, kalau barang ini bersifat substitusi, maka permintaan terhadap barang B ini akan mengalami kenaikan, begitu. Nah, itu adalah harga barang lain. Kemudian selera konsumen. Dari selera konsumen itu juga faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Nah, ini biasanya tergantung pada tren atau tren yang sedang berlaku di masyarakat. Jika barang itu, selera masyarakat terhadap barang itu sedang mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang itu akan banyak, dan sebaliknya. Kemudian jumlah penduduk itu secara otomatis dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap barang itu juga akan mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan. Secara umum, jika masyarakat itu memiliki pendapatan, mengalami kenaikan pendapatan, maka permintaan terhadap barangnya itu juga akan mengalami kenaikan dengan asumsi ceteris paribus, gitu ya. Tetapi untuk yang pendapatan ini kita juga perlu melihat sifat dari barang itu. Apakah barang itu bersifat normal atau barang itu bersifat inferior. Jadi kalau barang itu bersifat atau given ya, kalau barang itu bersifat normal, jika pendapatan masyarakat itu naik, maka permintaan terhadap barang itu akan naik. Tetapi kalau barang itu bersifat given, jika pendapatan masyarakat itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang tersebut
itu justru akan mengalami penurunan. Nah, sekarang saudara coba pikirkan kira-kira contoh barang given itu di lingkungan saudara apa begitu ya. Kemudian ini bentuk kurva permintaannya sejalan dengan hukum ya, hukum permintaan. Jadi ini misalnya saya misalkan ya, ini adalah kurva permintaan itu apa sih? Kurva yang menghubungkan titik-titik, titik A, titik B, titik C, titik D gitu ya. Kurva yang menghubungkan titik-titik di mana titik-titik tersebut menunjukkan kombinasi antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian dan dihubungkan kurva permintaan ini memiliki slope yang negatif. Slope yang negatif itu artinya jika harga tinggi maka permintaan itu kecil. Kalau di sini kita bisa lihat jika barang itu harganya 10, permintaannya cuma ada 3. Tetapi jika harga barang itu 4, maka permintaannya ada 12. Nah, jika kombinasi dari berbagai macam permintaan dan harga ini dihubungkan, maka dia akan terbentuk kurva permintaan. Nah, untuk kurva permintaan ini bisa mengalami perubahan ya, bisa mengalami perubahan. Perubahannya itu bisa dalam bentuk pergerakan sepanjang kurva, bisa dalam bentuk pergeseran kurva. Jadi perlu saudara perhatikan bahwa jika dalam teori permintaan itu yang berubah adalah harga dari barang yang diminta oleh konsumen, maka yang terjadi itu bukan pergeseran kurva permintaan, namun yang terjadi itu adalah pergerakan sepanjang kurva. Jadi kurva ini tidak akan bergeser ke kanan atau ke kiri jika yang berubah itu adalah harga. Jika yang berubah adalah harga barang itu sendiri, misalnya kita sedang membicarakan tentang harga gula. Jika yang berubah itu adalah harga gula, maka kurva permintaan itu hanya akan mengalami pergerakan dari atas ke bawah atau sebaliknya ya. Jadi seperti itu. Tetapi dengan asumsi faktor yang lain dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Kemudian, tetapi jika fungsi permintaan itu berubah karena faktor-faktor selain dari harga barang itu sendiri, misalnya pendapatan masyarakat berubah, selera masyarakat berubah, harga barang lain itu berubah, maka itu akan menyebabkan kurva permintaan itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Sebagai salah satu ilustrasi misalnya seperti ini, sebelum pendapatan masyarakat itu berubah, permintaan terhadap masyarakat, katakanlah ini misalnya gula ya, permintaan masyarakat terhadap gula dengan tingkat harga 10.000 itu jumlahnya adalah sebesar 100. Nah, kemudian jika pendapatan masyarakat itu bertambah misalnya, tambah besar, tambah tinggi, maka permintaan masyarakat terhadap gula itu akan mengalami penambahan, akan mengalami pergeseran gitu ya, akan mengalami pergeseran dengan asumsi harga gula tersebut sama, maka kurva permintaannya itu akan bergeser ke kanan. Begitu juga misalnya kalau pada barang-barang ini ya, pada barang-barang elektronik misalnya seperti itu, jika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang elektronik itu juga cenderung mengalami kenaikan, sehingga ini kurva permintaannya itu bergeser ke kanan. Dan hal yang sebaliknya itu akan terjadi jika pendapatan masyarakat itu mengalami penurunan, maka pada tingkat harga barang yang sama jumlah barang yang diminta itu akan mengalami penurunan dari 100 menjadi 50. Nah, inilah yang dimaksud dengan pergeseran kurva permintaan. Jadi ini bisa disebabkan oleh perubahan faktor-faktor selain harga barang itu sendiri.
Nah, sekarang kita membicarakan sisi yang lain dari permintaan, yaitu penawaran. Penawaran itu adalah, kalau didefinisikan, adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Sama seperti konsumen, bahwa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga ditentukan oleh harga yang berlaku di pasar. Namun yang menjadi ketertarikan konsumen dan produsen itu berbeda sudut pandangnya. Kalau konsumen itu selalu menginginkan bahwa harga barang yang ada di pasar itu rendah. Tetapi kalau produsen selalu menginginkan bahwa harga barang yang dijual di pasar itu tinggi gitu ya, tinggi atau selalu mengalami kenaikan. Itu yang menjadi keinginan dari produsen. Jadi antara dua pelaku pasar ini, produsen dan konsumen, itu memiliki keinginan yang berbeda. Nah, kalau berarti kalau hukum penawaran itu memiliki hubungan yang positif ya. Jika harga barang itu rendah, maka penawaran itu rendah. Karena produsen tidak tertarik untuk memproduksi barang tersebut. Kalau harganya rendah, pasti keuntungan yang didapatkan sedikit, sehingga dia tidak tertarik untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Tetapi sebaliknya, jika yang berlaku di pasar itu harganya tinggi, maka produsen itu bisa berbondong-bondong untuk mendapatkan untuk memproduksi barang tersebut dalam jumlah yang besar, karena dia berharap dengan harga yang tinggi itu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kemudian penawaran pun itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah harga barang yang bersangkutan, seperti yang dijelaskan dalam hukum penawaran tadi. Kemudian harga barang lain, barang itu substitusi, sudah saya jelaskan tadi, barang itu bisa bersifat substitusi, bisa bersifat komplementer. Jadi kalau barang itu bersifat substitusi, bisa saling menggantikan gitu ya, keberadaannya bisa saling menggantikan. Maka jika harga barang jika harga barang substitusi itu mengalami kenaikan, maka barang penggantinya atau barang yang memiliki fungsi yang sama ini, jumlah penawarannya itu akan mengalami penurunan. Jadi misalnya ada dua deterjen, satu merek A, satu merek B. Nah, kalau deterjen ini, harga deterjen A itu mengalami kenaikan, maka penawaran terhadap deterjen A itu akan mengalami kenaikan. Sementara penawaran terhadap deterjen B itu akan mengalami penurunan. Itu kalau dari sisi produsen ya. Dan untuk barang yang bersifat komplementer itu bisa penjelasannya secara terbalik. Kemudian teknologi yang dipergunakan. Jika barang itu, teknologi itu biasanya akan sifatnya adalah bisa menghemat biaya atau bisa memproduksi biaya yang lebih besar dengan tingkat biaya yang sama. Memproduksi barang yang lebih banyak dengan tingkat biaya yang sama, itu biasanya teknologi ya. Teknologi itu sifatnya seperti itu. Nah, jika teknologi itu semakin baik, maka penawaran barang itu juga semakin banyak begitu ya. Kemudian begitu juga pada struktur bahan baku. Bahan baku itu, jika bahan bakunya itu turun harganya, maka penawaran banyak. Dan jika harga bahan baku itu mengalami kenaikan, maka penawaran juga sedikit jumlahnya dengan asumsi ceteris paribus. Kebijakan pemerintah itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran. Yang ada di pasar. Jadi kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah itu memberikan subsidi pupuk, maka harapannya supaya penawaran terhadap komoditas beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia itu mengalami kenaikan. Maka itu adalah faktor kebijakan. Faktor kebijakan ya. Kemudian
kalau kita melihat kurva penawaran itu bentuknya itu slope-nya ya, slope-nya ini memiliki slope yang positif dan bentuknya itu berlawanan dengan kurva permintaan. Jadi kalau bisa di sini semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak dan sebaliknya, sehingga dia memiliki slope yang positif. Sementara kalau pergeseran ya, pergeseran penawaran itu sebenarnya bisa kita analogkan dengan permintaan tadi. Jadi pergeseran penawaran itu bisa disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain dari harga barang itu sendiri. Misalnya kalau teknologinya semakin bagus, maka penawaran itu dengan harga yang sama, penawarannya itu jumlahnya lebih banyak. Misalnya dengan menggunakan teknologi, awalnya teknologinya adalah teknologi X misalnya. Pada tingkat harga PX, jumlah barang yang ditawarkan sebesar QX. Tetapi dengan teknologi yang semakin baik, pada tingkat harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Nah, kira-kira itu yang dapat kita bahas untuk teori permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita akan bahas melalui diskusi di ruang GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.